mari kita ngotar, ngobrol, ngopi, sambil gitar. Lebih baik mari kita ngotar, lebih baik mari kita ngotar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mokhtar semuanya, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini adalah episode terbaru dari kita. Baru lagi karena memang setelah kita break juga mengikuti aturan dari pemerintah, dan sekarang ini karena memang banyak sekali mungkin sebagian dari teman-teman yang memang karena dengan adanya PPKM darurat ini mungkin ada yang wah kok begini seperti ini. Nah kali ini spesial banget. Kita sudah mendatangkan bintang tamu teman-teman Mokhtar semuanya. Di edisi kali ini ada Ibu Kapolsek Cigasong. Dan luar biasa, dan juga Bapak Camat Cigasong ya, Kecamatan Cigasong. Alhamdulillah. Teman-temannya luar biasa ya. Kita bisa hadir di sini. Hadirkan ya beliau ini ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih atas. Ibu bisa Sunda juga ya? Ibu bisa Sunda juga ya? Baik, Ibu dan Bapak seluruh terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk hadir di program kita di sini, karena memang program kita sangat luar biasa sekali, Bu. Karena ini adalah program kita ini adalah edukasi, memberikan edukasi dan informasi juga kepada seluruh teman-teman Mokhtar, karena ini subscribernya sudah sangat banyak sekali. Pecinta Mokhtar itu bukan hanya di Majalengka tapi di seluruh Indonesia. Indonesia. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, like, comment, share, dan juga subscribe untuk channel YouTube dari Ruli Rahadian. Oke, Bu. Ya. Pak, berbicara tentang PPKM darurat yang sekarang ini sudah diterapkan khususnya untuk Jawa Bali. Dan mungkin sebagian dari masyarakat ada yang mengerti karena memang situasi dan kondisi pandemi kita. Kita sudah hampir 1,5 tahun ya Pak ya, mengalami pandemi ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan ini adalah menjadi salah satu polemik dunia. Dan menurut Bapak dan Ibu, sekarang ini di PPKM darurat 2021 mungkin untuk memberikan informasi kepada teman-teman Mokhtar dan juga yang lagi nonton di channel YouTube kita, sebenarnya tujuannya untuk apa dan bagaimana, agar mungkin sebagian teman-teman tahu, ada yang tahu tapi mereka ada yang tidak mau tahu. Tapi kalau memang kita udah ngobrol secara langsung, teman-teman juga nanti bisa lebih ternyata seperti ini dan begini. Ada yang cuek-cuek aja gitu kan. Benar. Seperti ini. Siapa nih? Boleh dari Bapak dulu, dari Ibu Musut dulu. Musutan dulu boleh. Lebih abdolnya, karena kita ini adalah Satgas Covid ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Jadi pasti ke saya nanti. Dalam hal ini, Kasatgas Covid Kecamatan Cigasong adalah Bapak Camat Cigasong. Jadi lebih abdol kalau beliau yang menyampaikan. Kalau saya hanya menambahkan saja. Saya nanti pengantar. Jadi yang lebih teknis mungkin dari rekan-rekan kepolisian, TNI, sama kesehatan dari puskesmas. Jadi tadi PPKM darurat dari Maret ya, akhir Maret tuh tahun kemarin itu kan udah mulai COVID masuk, mulai ramai di Indonesia, dan akhirnya seperti yang sekarang sangat luar biasa melonjaknya. Ketika PSBB, di awal PSBB, kemudian ada PPKM, sampai PPKM ke kalau nggak salah hampir 11 perubahan-perubahan, dan waktu terus ditambah-tambah lagi. Nah untuk saat ini, apakah karena dampaknya waktu kemarin libur ya, libur panjang Lebaran, akhirnya sekarang kondisinya sangat melonjak. Melonjaknya bukan melonjak tapi melonjak. Melonjaknya lonjak banget gitu ya. Jadi pemerintah menerapkan PPKM darurat. Apa non sih PPKM-nya? Coba apa? Pulang pergi kamar tua. PPKM udah kumaha. Ya, PPKM. Itu kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu ya. Jadi sekarang namanya tambah darurat karena memang pemerintah merasa perlu, bukannya PPKM darurat, kondisi yang khusus lah. Ya.
Jadi dibuat instruksi dari Pak Presiden sampai ke kepala daerah sampai ke level kami di Pak Bupati bikin instruksi. Nanti mungkin lebih jelas adalah teknisnya. Jadi intinya bukan penghentian ya, tapi pembatasan. Nah, jadi, untuk yang ini, yang darurat ini, memang lebih istilahnya itu lebih keras lagi lah. Ya pembatasannya. Jadi benar-benar kalau yang non esensial ya, karena ada yang esensial, non esensial, ada yang kritikal. Nah yang non esensial itu diharapkan sudah 100% itu aktivitasnya di stop. Ya, jadi hal yang kecuali yang kayak kantor pemerintahan nih. Kalau yang tidak ada kaitan dengan pelayanan ke masyarakat itu WFH full karyawannya. Jadi WFH itu bukan berarti libur. Nah, tapi mereka bekerja di rumah pakai digital lah sekarang kan banyak ya. Laporan nggak perlu ini langsung di share aja seperti itu. Nah itu PPKM itu. Ya intinya seperti itulah. Tujuannya apa? Ya untuk menurunkan melonjaknya penularan COVID-19 ini. Karena sekarang yang zaman sekarang kan udah aja orang yang meninggal, ambulan bolak-balik, pemakaman secara COVID itu kan sudah banyak. Udah banyak ya Pak. Nah itu, jadi mudah-mudahan yang PPKM sampai mulai tanggal 3 kemarin sampai tanggal 20 Juli ini ya bisa menekan. Amin. Begini loh Pak Doni, saya mau tanya. Ketika PPKM darurat ini, apakah dari kota aja atau sampai ke lapisan bawah di masyarakat gitu kan? Nah justru RT gitu. PPKM ini berbicaranya ke level paling bawah. Di atas RT, RW, karena memang antara bulan Juli itu yang itu kita dengan rumah sakit sudah kewalahan ya. Iya. Untuk pemulasaran jenazah aja udah kewalahan. Makanya RT, RW yang berperan. Jadi memang sudah ditujukan kepada level yang paling bawah. Yang namanya instruksi juga sudah bukan kepada camat, tapi kepada seluruh warga. Iya. Dia harus laksanakan semua warga. Apakah semua desa sudah punya tempat ruang isolasi tersendiri, Bang? Di kami di Cigasong ya, Cigasong sudah semua. Soalnya beberapa desa saya belum ada mungkin ya. Ada. Ya ada. Kalau sudah diwajibkan. Posko sudah diwajibkan, kemudian ruang isolasi sudah diwajibkan itu di desa. Di desa ya. Nah sekarang lagi gencar ke RT RW karena yang paling bawah kan RT RW. Ditambah sekarang provinsi ya Bu Kapolsek sudah membuat kebijakan dengan lembaga. Jadi PKK saja dilibatkan, Karang Taruna dilibatkan. Nah, jadi semua pendamping posyandu semua habisan. Jadi mereka nanti akan aktif untuk memantau masyarakat. Karena kalau tanpa mereka ya percuma saja. Biasa. Jadi memang apa? Mau tanya dulu atau saya dulu? Oh boleh. Boleh. Enggak, mumpung ada di sini. Silakan. Mohon 2 menit ya Pak. 2 menit. 2 menit. Detik aja lah. Gini mohon izin Bapak Ibu, ini berkaitan dengan masalah penyekatan. Ini apakah hanya untuk misalkan ya kita mau ke Cirebon misalkan, untuk Majalengka sendiri atau dari seluruh nggak bisa keluar masuk? Itu maksudnya. Nah, penyekatan kayaknya mungkin saya yang menjawab ya. Kalau penyekatan ini sebenarnya yang harus menjawab adalah tingkat Polres karena yang mengawaki adalah kepala satuan lalu lintas di situ. Jadi kalau kami di tingkat Polsek ini hanyalah untuk PPKM Satgas kecamatan sampai dengan ke bawah. Jadi hanya berkonsentrasi untuk meminimalisir kegiatan masyarakat. Sementara untuk di Cigasong sendiri belum ada penyekatan ya Pak Camat ya. Hanya saja untuk meminimalisir kegiatan masyarakat, mobilitas masyarakat sehingga ada beberapa instansi perkantoran yang tadi disampaikan esensial ataupun tidak esensial, non esensial itu paling tidak harus ada yang ditutup ya seperti BUMN, BUMD
di kita ini BUMD itu ada PDAM ya Pak Camat ya, PDAM, BPR, tetapi masalahnya BPR dan PDAM itu mereka juga memiliki layanan masyarakat. Jadi ya masih ada yang masuk untuk melayani masyarakat gitu kan. Nah kemudian yang lainnya ya seperti toko-toko Indomaret, Alfamart. Nah itu kan non esensial. Nah itu ada pembatasan jamnya. Nah itu sudah diatur di instruksi Bupati. Nah itu dalam hal ini sudah diatur di instruksi Bupati. Nah gitu. Jadi intinya gini sih, yang pasti kita ini menghimbau kepada masyarakat ya. Memang kalau di Pulau Jawa kayak Jakarta, ya kan, kemudian Surabaya, Bandung, itu ada penyekatan. Iya betul. Tetapi kalau untuk di Majalengka ada pos itu. Ada pos tapi yang perbatasan. Cuma Perbatasan. Biasanya toh Majalengka kita ganti sama di Sinang Wangi itu ada. Nah, jadi untuk mungkin yang masuk ke wilayah Majalengka, ya pastinya juga akan diperiksa persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau misalkan mau masuk ke Majalengka, tujuannya apa? Kalau harus menunjukkan kalau misalkan dari luar nih ya, harus menunjukkan surat keterangan, kemudian antigen, vaksin. Nah, begitu. Oh gitu. Jadi memang seperti itu teman-teman. Terkadang juga ada yang kemarin juga sempat DM ya ke Instagramnya kita. Kenapa nih kok ke Majalengka agak sebenarnya bukan hanya ke Majalengka saja, mungkin untuk daerah-daerah lain juga sama seperti yang tadi Ibu Kapolsek sebutkan. Adalah harus dengan persyaratan seperti surat keterangan, ya kan Bu ya, antigen atau mungkin juga hasil rapid test seperti itu. Ya. Setelah itu baru vaksin. Kalau sudah divaksin boleh mungkin ya. Betul, vaksin. Nah gitu. Nah untuk di Majalengka sendiri Bapak dan Ibu kan karena sekarang ini juga memang seperti tadi sebutkan udah ambulan banyak masyarakat, berarti tingkat untuk penularan COVID sekarang ini sangat tinggi sekali untuk Majalengka. Diperkirakan ada berapa itu Pak? Kalau jumlah Majalengka mungkin bisa dilihat ya, biar ini kita ada aplikasi alamatnya COVID Majalengka. Ini kalau saya mau perlihatkan di Cigasong saya ya. Kami di Cigasong itu sudah dari awal itu yang terpapar atau yang bahasanya terkonfirmasi itu 400 sekarang tuh. Yang meninggal 22, yang sekarang masih di isolasi lah, ya itu kalau data kami ada 102, tapi di data ini ada 91. Nah, jadi masih banyak itu. Tapi kebanyakan tersebar isoman Pak. Isoman. Ya isoman. Itu tersebar di 5 desa, 3 kelurahan. Kebetulan yang 2-nya alhamdulillah kita di Batu Jaya sama Tajur itu 0. Alhamdulillah itu. Jadi ada yang kena IUD kita itu ya lumayan juga itu. Itu bukan sedikit loh. Banyak ya. Banyak segitu tuh. Banyak. Nah, jadi memang ya ini sedikit bercerita ya. Memang ke masyarakat tuh ya, saya juga kami kan namanya petugas itu ya, bagi motor instruksi kadang dengan yang pelaku seni, kami sering tuh keluhan itu apalagi hiburan, organ plus, elektron, itu kan banyak ya. Kami makan di mana, makan apa sehari-hari kami gimana, seperti itu kondisinya. Ya, tapi ini mudah-mudahan dengan kerjasama ya bisa lah. Justru ini biarlah kita ini dulu sampai 20 Juli ini, nanti kedepannya bisa normal. Bersabar dulu lah. Dijamin terus, akhirnya nggak akan habis-habisnya. Bersakit-sakit dahulu. Senang kemudian. Baik Pak. Terus kalau seandainya memang tadi seperti yang disebutkan seperti itu, otomatis Bapak dan Ibu pasti sering menghadapi masyarakat yang mungkin sedikit tanda kutip tidak memahami dengan aturan yang sekarang diterapkan seperti itu.
bagaimana cara Bapak dan Ibu menangani ketika ketemu dengan masyarakat secara langsung? Pasti mungkin Ibu dan Bapak biasanya, apalagi Ibu yang mungkin sering di lapangan, wah pasti sering ada benturan-benturan lah Ibu. Bagaimana Ibu menanganinya dan memberikan penjelasan kepada masyarakat? Iya, benar sekali ya Pak Camat ya. Jadi memang kadang-kadang itu ada masyarakat yang kurang mengerti sehingga ngeyel gitu ya. Betul. Nah alhamdulillah kita Kecamatan Cigasong ini Satgas Covid-nya itu kompak. Jadi kurang. Kompak. Jadi setiap hari itu Satgas Covid. Jadi Satgas Covid itu dari kecamatan sampai dengan tingkat desa itu kita kolaborasi. Gitu. Kalau kecamatan saya, Pak Camat dan Ramil dan anggota-anggota itu muter tiap hari muter monitoring kita pasang pengeras suara, menyampaikan instruksi bupati bahwasanya tidak boleh tidak boleh buka sampai lewat jam 20 untuk yang toko-toko itu kan. Kemudian untuk tidak berkerumun, selalu mencuci tangan, pokoknya 3M, 5M selalu harus dilaksanakan. Itu kita muter dan kita juga menyapa ke rumah-rumah warga ya Pak Camat ya. Dan pada saat kita justisi juga kan, kita melaksanakan justisi di salah satu tempat, pastinya kita selalu menghimbau dan pasti ditemukan, ada juga yang ditemukan bahwasanya kenapa sih harus pakai masker gitu kan? Kenapa sih harus cuci tangan? Saya sehat kok gitu kan? Nah itu kami selalu memberikan himbauan kenapa sih harus memakai masker? Karena penularan dari itu nanti harusnya yang menjelaskan adalah pihak puskesmas loh. Iya benar. Tapi ya intinya kita selalu sabar menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter, gitu kan? Intinya paling tidak kita bisa mendinginkan mereka. Nah, jadi kalau mereka panas kita siram dengan air dingin. Benar memang harus seperti berarti. Ibu sering visit ke rumah-rumah warga ya maksudnya? Visit. Dan kita juga kan punya program juga ya Pak Camat ya. Pak Camat juga punya program, kami juga punya program. Polsek Cigasong sendiri kita sinergis juga sih. Kita mengajak juga dengan kecamatan, dengan Koramil. Untuk Polsek Cigasong Selasa ceria berbagi ya. Belanja cuma-cuma. Selasa ceria cuma-cuma. Jadi kita keliling naik mobil dengan memberikan belanjaan. Isinya ada beras, ada minyak, ada telur, ada sayur mayur. Nah itu kita berikan secara cuma-cuma, tapi dengan kita memberikan pesan di situ. Gitu. Jadi kan cuma-cuma. Jadi Hari Selasa. Datang ya. Pasti. Oke. Memang kalau bapak-bapak, mas-mas ini kira-kira warga yang kurang mampu gitu. lagi sepi beneran. Jadi kadang-kadang Bu. Jadi itu ada catatannya. Tapi benar juga Pak, ada ibu ya kan? Yang keluarga yang kurang mampu. Itu jangan serah. Iya dari YouTube aja berapa kan? Dari itu udah berapa ribu, berarti per bulan udah berapa? Iya benar. Belum dari sponsor. Iya, berarti itu ada tujuannya, mulai selain berbagi juga ada pesan ya Bu ya, yang mungkin bisa disampaikan kepada jadi masyarakat. Masyarakat itu kalau kita memberikan pesan itu harus ada medianya. Benar. Sehingga bisa masuk ke kepala. Nah gitu. Kalau cuma dikasih aja, kalau cuma diomongin aja kakak gitu ya, kadang-kadang nggak masuk. Tapi kalau misalkan kita memberikan sesuatu, Bu harus pakai masker ya, kemudian harus sering cuci tangan loh, karena di sekarang ini banyak virus corona yang nanti akan bisa terjangkit kepada kita semuanya kalau kita tidak menjaga misalkan gitu. Nah ibu dapat di sembako gitu kan, nah tapi tolong protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, nah masuk itu, gitu. Masyarakat memang harus. Iya, oke. Tapi dengan catatan ya, Dengan catatan. bagi masyarakat ya. Kurang mampu. Benar nggak sih? Satu lagi. Apa? Mohon maaf, satu lagi. Iya dimaafin, banyak nanya. Mumpung di sini. Iya benar. Mumpung ada Bapak. Ini Bu, Bapak, kan saya melihat nih di medsos nih ya.
ada salah satu pedagang lah ya, UMKM yang sampai bisa kena razia atau kena denda. Itu kenapa bisa kena denda gitu? Kenapa bisa Bapak? kena denda? Ada contohnya? Misalkan saya melihat ada misalkan tukang Contohnya? bubur misalkan Itu kena denda. pasti. Itu pasti. Kan Kita pasti. ada loh. Kita ada loh, kita Oh, ada. Nah, jadi gini, itu kan kategorinya piring ya, Mm-mm. tindak pidana ringan. Itu dasarnya kita mengacu ke Perda. Perda Gubernur nomor 5 itu. Tapi mohon maaf Pak, habis dia kena denda, besoknya bisa lagi jalan. Ya enggak lagi Ya. kalau Ada Sebenarnya kalau menurut saya sih yang namanya denda itu adalah bukan memberikan efek jerah mungkin ya. Maksudnya bukan Jadi- keras sih. Jadi Ya, biar jadi- masyarakat tahu juga ya, gitu. sekarang itu sudah itu kan melalui sidang. Oh, Bukan sidang. resmi loh, pengadilan tuh, ada hakimnya, Oh, iya. ada saksinya disumpah. Nah, kalau yang kaitan dengan PPKM ini adalah kaitan dengan melanggar perda tersebut. Oh. Itu perda tentang ketertiban. Iya. Berubah-ubah jadi mengenai PPKM. Nah, di perda itu pelaku atau pengusaha yang membuat kerumunan atau di tempat usahanya ada kerumunan, dibiarkan, tidak menerapkan prokes. Nah, itu ada kena piring, Iya. kena pidana ringan itu. Nanti yang bukan masalah dendanya berapa itu nanti yang ini hakim yang yang menentukan. jaksa lah yang ini ya nuntutnya hakim yang memutuskannya. Kayaknya kalau Jadi memang seperti itu ada. dulu. Nah, jadi ini contohnya nih ya, Iya, di iya. kita nih ya, udah kena tuh ya. Iya. Kemarin sudah ada putusan, mungkin di media juga udah tersebar Banyak, banyak lah ya. benar, saya sama. Dengan putusan 10 juta. Bu, itu teh masih buka lagi. Ya, iya, masih buka. Oh kan pertanyaannya, Ya. kenapa masih buka lagi? Jadi yang tadi sampaikan Pak Camat bahwasanya dia karena melanggar apa? Membiarkan ada kerumunan. Nah, jadi bukan dia ditutup untuk putusannya itu, bukan ditutup tempatnya, Iya. tetap diberikan untuk buka ya, tetapi harus bisa menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan melihat ada pengunjung lagi, berarti sebagai pengelolanya atau tokonya itu dia harus bisa mengingatkan, ada satpamnya misalkan. Misalkan berkerumun, nah itu dia harus bisa mengarahkan, Pak jangan berkerumun. Misalkan lihat-lihatnya di sebelah sana aja, sebagian, sebelah sana sebagian. Gitu. Jadi kemarin itu putusannya karena pembiaran, membiarkan adanya kerumunan. Gitu. Jadi yang didenda adalah siapa? Ya pemiliknya. Gitu. Sama juga dengan kan sekarang masih buka. Nah, gitu. Kalau misalkan nanti ada operasi lagi ke sana, masih ditemukan lagi. Misalkan masih berkerumun lagi, terus ada juga yang nggak pakai masker, ya Mungkin segel ya? kena lagi. Segel lagi. Bisa jadi sampai ke penutupan. Ada tahapannya itu, ada tahapannya. Berarti benar ada tahapannya. Biasanya kalau teman-teman kan yang memang yang tidak tahu, ini hanya khusus untuk pedagang kecil atau segala macam. Ternyata iya. setelah dijelaskan juga kita jadi tahu ada pencerahan nih teman-teman. Berarti memang itu diberlakukan bukan hanya untuk pedagang kecil, tapi untuk semua kalangan. semua. Karena sebenarnya tujuannya tidak ditutup, cuman jangan sampai membiarkan berkerumun dan ingat jangan sampai melanggar prokesnya itu ya Bu Pak ya. Iya, Seperti karena itu tuh kan kalau udah ngobrol gini kan prokes sekarang. Iya. Ya, jadi bukan ngarang-ngarang tuh. Wah, itu mah apalah gitu ya, ada yang mulai itu tuh memang ada prosesnya sampai di sidang di tempat atau dibawa kemana lah di tempat karena kan Iya. ada hakimnya tuh, Benar. ada hakimnya, ada penuntutnya seperti itu. Dan untuk kuliner sendiri itu harus take away ya Bu ya? Iya Iya, betul. Take away, Jadi bercanda gitu. Dicampur ya, dimakan di rumah. Itu ya biar tidak berkerumun. Ya, Kalau menghindari. kalau Ibu Kapolsek tadi kan memang ketika di lapangan seperti itu Bapak sendiri kalau selaku camat Kecamatan Cigasong ini mungkin contoh yang tadi Bapak sebutkan kayak seperti perizinan untuk acara hajatan ya Pak ya. Iya. Dan juga mungkin akan ada beberapa orang yang akan mendatangi Bapak khususnya Satgas Covid-nya sendiri. Iya. Apa yang Bapak informasikan kepada masyarakat khususnya untuk Kecamatan Cigasong mungkin adalah di bulan-bulan sekarang ini di Kecamatan Cigasong ada yang akan melaksanakan prosesi mungkin hajatan dan lain-lain karena memang PPKM darurat ini mungkin Bapak ada laporan dari masyarakat sendiri gimana Pak? Sampai tanggal 20 Juli ini kita sudah mengeluarkan 3
3 rekomendasi ya, Iya. 3 rekomendasi dari Satgas. Tapi itu surat itu kami keluarkan sebelum berlakunya PPKM, sebelum tanggal 3, karena kan masyarakat tuh pengen izin dulu lah Iya. sebelum booking-bookingnya itu, Iya. booking apa tendanya, soalnya hiburannya, jadi pengen izin dulu ya udah kita kasihkan sebelum tanggal 3, karena kita nggak tahu kedepannya ada apa. Jadi, Iya, Pak, ya. tapi di situnya ada klausul apabila ada perubahan status otomatis cabut lagi, dan barusan juga sudah saya tanda tangan surat pencabutannya oleh 3 orang yang akan melaksanakan hajatan. Kalau nggak salah nanti minggu juga udah saya cabut. Jadi itu, apakah warga kecewa? Ya pasti kecewa. Tapi Pasti kalau kecewa. resepsi itu bisa ya Pak? Nggak, jadi acara pernikahan dulu nih, sesuai dengan instruksi Bupati, pernikahan itu hanya dihadiri oleh 30 orang, itu keluarga inti lah dari dua keluarga ya. Ya, dengan yang lainnya, jadi itu jangan 30 penghulunya dari itu. Pokoknya 30 orang aja. Iya. Gitu. Kemudian untuk akadnya saja ya, untuk resepsi cuci tangan itu sudah nggak boleh. Untuk makan sendiri punten, bukan nggak sopan kepada keluarga. Jadi di Kotakin. kotakin, tidak prasmanan. Iya. Itu yang hajatan. Apakah warga ya pasti. Tapi alhamdulillah insya Allah ngerti. Nah kalaupun nanti ada tetap kan zaman media semua, ayo mau hajatan, itu berarti tanpa izin. Pak itu ada ya, syukur laporan kalau ada laporan pas hari hanya ya kita datangi. Ya. Tapi biasanya laporan itu Pak itu kemarin ada hajatan ya kita kan nggak tahu. Kalau nggak ada laporan dari bawah ya. Tapi kalau informasi sebelumnya ya kita akan datangi lah. Tindak lah ya. Bukan berarti kita sewot kepada yang hajatan, ini hanya penegakan aturan aja. Ya, Demi kebaikan ya, Pak, ya. Nah, karena sekarang keselamatan kesehatan kan yang utama masyarakat. Gitu. Nah, ditambah informasi juga nih kepada warga, masyarakat yang sekarang lagi rame, misalkan masalah sertifikat vaksin ya, itu sekarang memang instruksi presiden apabila warga yang tidak melaksanakan vaksinasi itu bisa ditunda kepada kepengurusan, kependudukan, kepengurusan kaitan dengan pemerintahan, ya, termasuk untuk bansos. Ini kan bansos katanya dari pusat kan udah mau dicairkan karena PPKM ini, tapi syaratnya ada untuk agar masyarakat tersebut divaksin terlebih dahulu, diberikan menunjukkan sertifikat vaksin. Sertifikat, jadi harus ada sertifikat vaksin baru dapat bansos seperti Iya, itu udah instruksi presiden, bukan mengada-ngada kami gitu ya. Udah ada instruksi presidennya dari itu. Jadi warga harap maklum karena vaksin itu aman dan halal lah. Ya, jangan Aman dan takut. halal. Jadi jangan takut untuk divaksin. Nah, itu yang tadi Pertanyaannya divaksin. sudah divaksin belum? Kalau saya dua Ibu. Sama. Memang ada beberapa pekerjaan Vaksin Pak. yang harus di ini kan Jadi, vaksin. Gimana? Kan kita ngobrol kalau udah kayak gitu kan tenang ya bener ya. Oh iya benar harus Jadi, Vaksin. karena yang sosialisasikan adalah apa namanya ngopi. Ngoptar. Ngoptar ya Iya. kan? Ngoptar ini adalah mendukung program pemerintahan. Betul, Jadi betul. wajib hukumnya sudah divaksin. Waduh. Sebenarnya gini Bu, Ibu yang terhormati sebenarnya gini. Ibu yang terhormat. Bapak yang terhormat. Bukannya belum divaksin Bu, udah dijadwalkan, tapi diundur jadwalnya. Lanjut aja. Polsek Cigasong akan menggelar vaksin Oke. sinergitas Sinergitas. dengan kecamatan, puskesmas dan juga Koramil di tanggal 13 Juli. Catat 13 Juli. Kecamatan Cigasong. 13 Ya, Juli. Tepatnya di mana Bu? Di Polsek Cigasong. Polsek. Gratis tuh. Gratis. Nah, Apakah itu untuk khusus warga Cigasong atau boleh dari luar juga boleh. Oh, boleh. Boleh. Contoh nih. Umurnya berapa? 18 tahun ke atas, yang penting punya KTP. Oh gitu. Ah, gitu. Berarti contoh nih, belum saya kan baru SD. Jadi Bu Pak, jadi gini contohnya kan di kalau Cigasong ini biasa Cigasong ini tempat banyak orang-orang yang memang yang ngontrak, ngekos, karena memang ini adalah salah satu tempat untuk usaha juga sebenarnya. betul. Kalau bukan warga asli Majalengka juga maksudnya mungkin bukan asli Cigasong nih. Saya curiga dulu, dari Mas. Cikijing, enggak, maksudnya bisa nggak divaksin di sini gitu?
Kalau di Polsek Cigasong boleh. Boleh. Boleh ya. Karena gini, kalau Polsek Cigasong itu kami memang menggunakan vaksin Polri ya, Iya. sehingga kami tidak memiliki tanggung jawab seperti kalau misalkan Puskesmas Cigasong harus warga Cigasong yang divaksin. Oke. Ya, tetapi kalau Polsek yang menyelenggarakan adalah vaksin Polri, sehingga seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Cigasong boleh mampir. Gratis tuh. Jangan vaksin dulu, ikut vaksin. Jangan vaksin dulu. Berarti tanggal 13 datang ya? Siap. Iya. Mana KTP? KTP mana? Oh, KTP. Nanti di belakang. Pokoknya kita yang mau Bu nanti. Ya. Yuk, Iya, benar. Pokoknya gini, mohon maaf lagi sih ya. Pandemi belum berakhir. Ya. Salah satu prasyarat adalah tetap sehat. Ya tetap sehat. Emang bukan Dia harus divaksin. Jadi kebetulan waktu itu kan sempat jalan-jalan serempet kereta api akhirnya sisa Ini lagi kata 11. Baik. Ya, makanya kan vaksin itu kayak wilayah Tanjolayar itu kan menjadwalkan. Ternyata rekan kaminya, rekan kita semuanya yang nakes di puskesmasnya terpapar juga. Jadi yang Tanjolayar dan Simpereun itu ditunda dulu. Pending. Tapi mudah-mudahan pertamanya tanggal 13 ya betul ya. Betul. Polsek. Keren banget. Boleh sama Ulis Polsek boleh Cigasong sama Kecamatan Cigasong. boleh. Kita 4 pilar. Oh, 4 pilar. Polsek, Kecamatan, Koramil, Puskesmas. Oh, 4 pilar Bu ya. Empat pilar itu yang menguatkannya. Tapi satu lagi pertanyaan, kalau seandainya ini mewakili teman-teman Mokhtar juga banyak yang Benar. DM. Jadi kalau seandainya sudah divaksin itu bukan berarti terbebas COVID ya, maksudnya dalam arti tetap harus menjaga prokes juga kan? Betul. Nah, itu jawaban itu ya, tadi mau saya sampaikan itu keduluan pertanyaannya. Vaksin itu kan bukan obat, bukan apa ya, itu satu ikhtiar kita, cara kita untuk mencegah. Kalaupun misalkan udah divaksin tapi tetap terpapar, itu akan mengurangi risiko. Mengurangi. Ya, jadi bukan percuma dari vaksin 2 kali anggap terpapar. Ya. Jadi Kalau divaksin mungkin lebih parah pada itu. intinya sugesti kita itu lebih tinggi. Gitu. Ya. Sugesti kitanya bagus dan kita Kita tetap kan menjaga udah divaksin nih, prokes. sugestinya gitu Bang. Iya. Lebih pede. Lebih pede. Jadi lebih baik positif Tapi, thinking. tapi tetap dengan prokesnya itu dijaga karena Ya, apalagi oke. kita Kalau tahu. prokes gitu. Tes sama Seperti itu. imunnya, antibodinya. Selalu bahagia. Dengan tertawa gini kayaknya meningkatkan imun itu. Iya benar. Iya. benar. Tapi jangan tertawa deh. Soalnya saya udah kangen sama Ipen. Sebenarnya bilangannya juga kan, tapi ya mau tidak mau kita harus juga mengikuti Ya, aturan pemerintah pemerintah. karena ini bukan kemauan kita juga ya Bu ya dengan adanya pandemi seperti Iya, ini. betul. Intinya dari baik pemerintahan dan juga kita selaku masyarakat juga harus ikut serta mendukung Betul. agar semuanya bisa berlalu. Katanya pengen seperti negara-negara lain. Ya. Yuk kitanya sendiri juga Bangkit. sama-sama. Karena pahlawan sekarang ini adalah masyarakat kita sendiri yang akan jadi Betul. pahlawan COVID. Betul, Ya, betul begitu. sekali. Ya, Jadi ya. jangan hanya kami saja ya sebagai Iya. aparat nih ya yang selalu ayo 3M, ayo jaga jarak gitu ya. Tapi masyarakatnya sendiri tidak mau. Betul, betul. Jadi kami juga mohon dukungan daripada masyarakat. Jadi yuk semuanya bareng-bareng kita perangi COVID. Iya. Begitu. Seperti Bangkit itu. bersama. Baik. Dan mungkin ada pesan-pesan Bapak dan Ibu dari Bapak Ya, Ibu untuk dari Mokhtar. saya Oke. selaku Ketua Satgas COVID-19 Kecamatan Cigasong, intinya semua informasi mengenai COVID sudah jelas, mudah kita dapatkan. Yang kita butuhkan adalah niat kita, kemauan kita masing-masing. Nah itu yang sulit. Iya. Nah, kita juga kan tadi kata Ibu Kapolri tidak mau kita gini-gini nih, kita terus merazia apa, bahkan nggak mau. Intinya dari kita lah ya. Kita yang penting apa ya, hati kita dibuat happy lah. Jangan terlalu bersuudon ya kepada pemerintah, kepada siapa suudon. Pikiran kita selalu negatif gitu. Ya. Sekarang mah kita ini semua program pemerintah ini udah ditangani oleh para ahli. Masalah keagamaan juga pasti tokoh-tokoh Betul. agama, ulama, alim itu pasti ada di dalam pemerintah itu. Betul. Jadi kita segala kebijakan pemerintah ya kita taati, kita laksanakan. Jangan kita nyari-nyari apa argumen apalah gitu ya. Pokoknya dukung
dari kita, oleh kita, untuk kita juga gitu. Terima kasih. Kalau dari Ibu sendiri, pesan Ibu? Yang paling penting ya, Ya. paling penting, jangan percaya hoax. Benar banget. Benar banget, saya paling setuju tuh. Nah, Paling gak suka hoax. sama hoax Bu. Itu saja, jangan percaya hoax. Karena dengan hoax, masyarakat pada takut divaksin, ya kan? Masyarakat Betul. tidak percaya dengan pemerintah, kan gitu Iya. kan? Nah, itu semuanya hoax. Silakan, tadi sudah disampaikan. Kalau mau cari berita yang betul. Nah, kalau yang berita tidak betul, itu nggak usah dipercaya. Itu intinya. Kalau mau COVID ini segera berakhir, perekonomian segera pulih, jangan percaya hoax. Yuk kita perangi. Tetapi, yaitu ikuti pemerintah. Nah, luar biasa. Super sekali jawaban Bapak Ibu ini ya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol gini, teman-teman Ngoptar, mudah-mudahan teman-teman Ngoptar juga ada pencerahan yang kalian tidak tahu dan jadi tahu, dan memang Teredukasi juga. karena dengan suasana seperti ini, kesimpulannya adalah apapun itu kita harus selalu mendukung aturan pemerintah, menerapkan protokol kesehatan. Yang sehat ini untuk kita sudah banyak, mungkin saudara-saudara kita yang sudah berguguran karena mungkin ya itulah pandemi seperti ini, tapi kembali lagi ke diri kita. Kalau kita ingin terlepas, yuk, karena pemerintah mengadakan aturan ini sayang kepada masyarakatnya, ingin masyarakatnya sehat, Indonesia terbebas dari COVID. Bapak dan Ibu, terima kasih, sehat selalu, dan saudara lindungan Allah. Terus Bapak berjuang, kita juga support di sini. Mudah-mudahan masyarakat semuanya, bukan hanya Kecamatan Cigasong, masyarakat Kabupaten Majalengka, Indonesia semua mendukung program dari pemerintah. Sehat. Jangan lelah untuk berjuang, Ibu, Bapak. Iya, Ibu. Terima Oke. kasih. Jangan lupa. Semangat. Nyuruh. Iya. Apa? Satu lagi pesan, jangan lupa divaksin. Benar ya. Jangan lupa divaksin ya. Tanggal 13. Tanggal 13. 13 Juli Ya, di oke, Polsek 13 Juli. Cigasong ya. Iya, benar. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, dan kita pun juga sudah menutup permintaan teman-teman yang ingin ngobrol bersama Bapak Camat, Ibu Kapolsek, dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman semuanya, ada pencerahan, dan tetap be positif. Kalau kata Bapak mas selalu husnuzon, jangan suuzon ya, agar kita selalu bahagia dan sehat. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel